Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Khalid Abdillah Saputro. My attendance number is 16. Now I will show some tutorial how to make a simple residential floor plan. I will given tutorial step by step. Alright, and first step is uh, we need make axis line. Why we need first make axis line because the axis line uh, sebagai acuan untuk membuat dinding di rumah kita agar mempermudah. Oke, tentu saja kita mulai gampangan dari kita akan membuat rectangle karena denah rumah kita ini berbentuk berbentuk persegi. Jadi kita menggunakan rectangle saja. Sesuai yang ada tertera dengan contoh lebar 700, tinggi 700. Kita enter. Setelah kita enter, kita akan supaya bisa membuat dinding bagian dalamnya, kita perlu yang namanya mengeksplod persegi ini agar tidak eh, kesalek semuanya. Kita akan menyelek salah satu dari sisi sisi garis tersebut. Kemudian kita akan mengoffsetnya. Wait. I need to see the sample. Okay. In left side is the sample and the right side ini adalah buatan saya sendiri. Oke. Saya akan mengoffsetnya. Saya akan mengoffsetnya masuk ke dalam 300. Karena dinding dalam yang pertama adalah 300. Setelah itu yang atas saya akan mengoffsetnya 400. Kemudian bagian dalam saya akan mengoffsetnya 200. Oke, jika sudah begini, sekiranya sudah pas semuanya, lalu kemudian kita enter saja, dan kita blok, kita ganti layernya dengan aksis. Seperti ini. Kemudian karena ada beberapa garis yang tidak diperlukan, kita akan membuangnya saja dengan menggunakan perintah trim. Oke, sudah. Terus kemudian saya akan membuat eh, tulangan dalam konstruksi rumah atau juga bisa disebut balok. Saya akan memasukkan perintah rectangle dan saya akan memasukkan ukurannya yaitu 15 kali 15 meter. Dan ini jangan lupa diubah ke sis. Oke, supaya apa? Supaya kita tidak bingung untuk menyeleksi layer. Dan saya copy, saya pilih di baseline di tengahnya dan kemudian saya tarik garis. Oke, kemudian saya mendelete-nya dan saya mulai mengopinya. Saya akan memilih ortho untuk mempermudah saya dalam eh, menaruh
balok atau tulangan ini. Oke, di sini 300. Kemudian ke atasnya kita buat 150. Kemudian kita buat 300. Kemudian, oke, sudah terakhir. Baiklah. Hmm, oke. Jika sudah terbuat aksi seperti ini, langkah selanjutnya yang kita harus buat yaitu adalah sebuah pintu. Saya akan membuat pintu terlebih dahulu. Oke, pertama saya akan membuat eh, kusen dari pintu itu sendiri atau tempat pintu itu. Saya akan mengofsetnya. Aduh, ada beberapa kesalahan. Saya lupa mengeksplodnya karena saya ingin mengofset salah satu sisi saja. Oke, offset satu di atas tiga. Oke, sudah seperti ini. Kita akan mentrim garis yang tidak diperlukan dengan perintah TRM. Oke, kita sudah mendapatkannya dan eh, jangan lupa dikasih garis. Kita kasih garis untuk mengukur jarak dari kusen dinding menuju kusen pintu yang asli, yaitu dengan jarak 80. Saya akan memirrornya supaya lebih cepat. Oke, no, dan saya membuat em, pintu, tutupan pintu. Dan setelah itu, kita akan membuat garis bukaan pintunya. Dengan perintah ARJ, saya akan mengambil base point dari sini ke sini. Saya akan menarik garis ke bawah sini. Oke, pintu sudah jadi. Dan pintu ini akan saya copy. eh Pintu ini akan saya mirror.
supaya saya mendapatkan semua dari arah pintu tersebut. Oke, saya sudah mendapatkan 4 arah pintu supaya mempermudah saya. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat dinding dari rumah itu tuh. Untuk membuat dindingnya, saya akan menggunakan eh, rectangle dengan saya akan membuat eh, dinding yang bisa dimodif dinamik. Saya akan membuat dinding dinamik block. Supaya apa saya membuat dinamik block? Karena untuk mempermudah pengerjaan agar pekerjaan semakin mudah dan bisa semakin cepat dan akurat. Saya akan membuatnya, saya akan membuat contoh dindingnya dulu, panjang dengan panjang 200 dan tinggi 15 meter. Lalu saya akan mengobjeknya ke dalam karena kita memerlukan ketebalan dinding 12 cm. Jadi saya akan mengobjeknya ke dalam 1,5. Karena sisi kanan itu 1,5, sisi bawah 1,5, jika digabungkan akan menjadi 3 dan 15 dikurangi 3 akan menjadi 12 dan itu adalah ukuran yang kita cari untuk membuat ketebalan dinding sesuai aturan. Lalu saya enter, sudah, dan saya akan menyatukan ini ke dindingnya. Sebelum saya kasih hatchingan, saya akan mengganti layer dari dinding tersebut. Saya akan mengganti layer dengan layer yang sudah saya siapkan di sini. Saya outside outside wall yaitu dan dinding bagian dalam yaitu inner wall atau inside wall bisa juga. Setelah mengganti layer dan sudah mengoffset dinding sesuai ukuran yang kita tentukan, kita akan lanjut mengasih hatch. Saya akan memilih ANSI 32 eh, karena itu adalah hatchingan untuk standar dinding. Saya akan menaikkan skalanya supaya terlihat lebih jelas. Oke, sekiranya sudah cukup bagus, jangan lupa kita close hatch creation. Lalu kita blok pada bagian sampel dinding kita dan kita akan mengubah dinding ini ke dalam blok creation. Dengan cara kita klik B, kita berikan nama ya semisal dinding rumah. Oke, terus kita pick point, kita pilih bagian pojok, lalu kita select object karena kita ingin dindingnya yang masuk dalam block creation. Kita akan men-select semua dinding keseluruhan ini, baru kita enter dan kita oke. Sekarang dinding kita sudah masuk dalam block reference. Lalu kita akan memodify dinding ini supaya bisa menjadi dynamic block dengan cara kita select satu dinding ini, lalu kita masuk ke dalam block editor dengan mengetik perintah BE. Kita cari yang sudah dinamai tadi, dinding rumah, klik OK. Nah, setelah tampilan berubah seperti ini, eh, kita bisa memulainya dari parameter dahulu, memilih linear ini, lalu kita pilih di midpoint di tengah. Kita tarik dari kiri ke kanan. Nah, linear ini bentukannya mirip seperti hmm, dimension, tapi dia mempunyai fungsi yang berbeda. Lalu, supaya bisa ditarik
ke kanan dan ke kiri, kita harus menginput yang namanya itu stretch. Oke, kita select stretch dan di stretch ini dia akan ada tulisan select parameter. Nah, karena kita sudah mengasih parameter yaitu distance satu ini, kita pilih ini, lalu kita akan eh, base pointnya kita akan menaruhnya di tengah. Sudah, lalu kita di sini disuruh memblok seperti ini, dan blok kedua itu harus blok hijau. Jangan sampai blok biru, karena kalau blok biru kita cuman membloknya sebagian, itu tidak akan memblok satu satu keseluruhan. Nah, lalu kita enter. Kita sudah kita sudah dapat menarik dinding bagian kiri, tapi belum bisa menarik dinding bagian kanan. Kita masukkan lagi stretch agar kita bisa menarik dinding bagian kanannya. Kita select parameter, sama seperti cara yang di dinding kiri. Kita masukkan base point-nya di sini, enter, dan kita masukkan, kita blok bagian kanannya ini. Ya, kita sudah mendapatkan dua, dan kita untuk supaya dindingnya bisa dirotate tanpa memberikan perintah rotate dalam AutoCAD, kita bisa membuatnya sendiri dengan mengasih parameter rotation. Ini tidak perlu satu satu dinding dibuat eh, dari ujung ke ujung, tidak perlu. Kita kita bisa setengahnya atau seperempatnya, terserah terserah kita maunya seberapa. Semisal saya akan mengklik di sini, kita pastikan angle adalah 0 derajat. Supaya apa? Supaya eh, saat kita merotate itu tidak angle dari derajatnya itu tidak melebihi ekspektasi kita. Semisal kita mau merotate 90, karena di sini 0 derajat, jadi kita akan hasilnya akan merotate 90 derajat. Jika kita di dalam block editor saat kita memberikan parameter rotation dan angle-nya ini tidak 0 derajat atau 2, 3, pada saat kita merotate 90 derajat yang dalam AutoCAD nanti, itu hasilnya akan menjadi 93 atau 94 di luar dari yang kita mau. Maka ini harus 0 derajat. Jika sudah 0 derajat, kita akan mengkliknya. Lalu kita pergi ke action, kita pilih rotate karena kita ingin merotate. Select parameter, parameter yang sudah kita buat ini yang berbentuk bundar, kita select. Nah, karena kita ingin merotate satu dinding ini, kita harus menselectnya secara keseluruhan. Seperti ini, lalu enter. Oke, kita sudah dapat menarik dinding ini ke kanan dan ke kiri, dan juga kita bisa merotate-nya. Jika sudah, kita close block editor dan jangan lupa save change to dinding rumah. Oke, kita sudah berhasil membuat dynamic block dan saatnya untuk pengaplikasian ke dalam dinding rumah yang akan kita akan buat denah simple floor plan. Oke, seperti ini. Saya akan mengkopinya dua. Yang satu saya akan membuat untuk eh, berbentuk vertikal, yang satunya berbentuk horizontal untuk memudahkan saya dalam membuat dinding rumah. Oke, saya akan memasukkan dinding dynamic block yang barusan saya buat tadi ke dalam denah rumah yang akan kita buat. Kalian tinggal pilih specify base point in uh, midpoint like this.
and this. Kita bisa memilih eh, bagian horizontalnya terlebih dahulu karena di sini kebetulan juga saya pas lagi milih dinding horizontal. Jadi saya akan menyelesaikan terlebih dahulu seluruh dinding horizontalnya. Oh, maaf saya ada kelupaan untuk tidak menaruh balok atau tulangan. Saya akan menaruhnya terlebih dahulu di sini. Oke, karena ini dinding terlalu panjang, saya akan eh, memundurkan dindingnya. Apa keuntungan dari kita membuat dynamic block? Keuntungannya yaitu seperti ini. Jika dinding tersebut melebihi ukuran yang kita tentukan, kita bisa sesuka hati memendekkan dan memanjangkan. Itu adalah salah satu keuntungan kita membuat dynamic block. Oke, lalu saya akan menaruh dinding vertikal ini yang di area sini saya kosongi. Karena apa? Karena hedgingan dari dinding untuk kamar mandi itu berbeda. Seperti di contoh, hedgingan ini menggunakan yang namanya truss run, berbeda dengan dinding rumah yang pada ruangan tamu ataupun dapur dan kamar tidur. Saya akan merapikannya terlebih dahulu sebelum melanjut ke step berikutnya. Oke, kita akan melanjutkannya, yaitu dinding yang belum terbuat di sini adalah dinding kamar mandi. Oke, saya akan membuatnya. Caranya sama seperti kita membuat dinding rumah yang ini, tapi kita akan mengganti edgingannya saja. Saya akan membuat rectangle terlebih dahulu, eh, panjang 200 dan tingginya adalah 15. Oke, saya akan mengoffsetnya sama seperti ukuran yang tadi, ini 1,5. Sudah, lalu saya akan mereknya seperti ini. Oke, dan don't forget to change layer before before the enter heads in center wall in the outer wall. I
Uh, I width the outside wall and the inside wall. I width the inside wall like this. After change the layer on wall, we kita akan memberi yang namanya itu hedge. Tapi hedge kali ini berbeda karena yang kita akan buat yaitu dinding kamar mandi dan dinding kamar mandi yaitu berbentuk seperti silang-silang. Kita akan memilihnya yaitu ANSI 37. Kita pilihnya dan kita akan mengatur skalanya. Oke, seperti ini sudah cukup. Dan jangan lupa di save. Oke, kita akan membuatnya menjadi dynamic block. Samanya caranya seperti sama seperti yang di atas tadi. Pertama masukkan P untuk kita memasukkan dinding ini ke dalam blok reference. Itu kita akan memberi nama semisal dinding kamar mandi. Sudah, kita akan pick point, kita akan memilih di bagian pojok, lalu select object, kita akan memilih semua, lalu di enter, lalu di OK. Lalu kita langsung memasuki ke dalam blok editor, kita pilih yaitu dinding kamar mandi, lalu OK, lalu kita memberinya sama seperti yang tadi kita buat, yaitu pertama linear, dari kanan ke kiri, tarik dan ke atas, lalu kita akan membuat action stretch. Kita select parameter, kita pilih ini, lalu kita blok pertama dan blok kedua, kita enter, kita stretch lagi, kita select parameter, kita pilih ini, kita blok pertama, blok kedua, lalu kita pilih yang rotation agar bisa merotasi dinding ini agar dari horizontal bisa menjadi vertikal ataupun sebaliknya. Pastikan 0 derajat. Kita select parameter, lalu kita select object, lalu enter. Oke, lalu kita save change. Oke, kita sudah bisa mengatur bentuknya. Saya akan mengkopinya, terlebih dahulu. Lalu dinding ini akan saya aplikasikan ke dalam my simple floor plan in bathroom, in wall bathroom. I input the comment CO dan uh, saya akan menaruhnya di sini, lalu di sini. Oke, lalu saya dorong, lalu yang kedua kita akan menaruh dinding yang vertikal. Saya akan I input the comment CO. Seems like sama seperti yang tadi. Oke, saya akan merapikan dinding ini dulu.
Oke, semua dinding sudah kita buat dan kita akan menghapus axis line. Kita akan menghapus axis line supaya cepat menghapus axis line. Kita akan memilih axis line, lalu kita seleksi Mila, axis line-nya, dan kita delete. Nah, sudah delete axis line tersebut. Oke, selanjutnya eh, saya akan menaruh pintu. Saya akan menaruh pintu seperti yang di contoh ini. Dan saya mungkin akan memasukkan terlebih dahulu dinding dari balok ini. Dinding ini saya tidak tahu saya tidak tahu berapa panjangnya dan saya akan mengira-kiranya. Saya akan memasukkan itu terlebih dahulu sebelum saya memasukkan pintu. Dan saya akan memasukkan logo bersama. Oke, lalu saya akan memasukkan pintu yang telah saya buat. Kita klik CU, jangan lupa specify base point in midpoint. Oke, lalu saya akan menempelnya yang kosong ini dengan dinding lagi. Kita pilih CU. Dan karena di sini tidak ada pintu, saya akan mengira-ngiranya saja. Oke, udah. Saya akan membuat pintu-pintunya terlebih dahulu. Saya akan meroket pintu ini karena arah yang saya inginkan itu tidak ada. Sama seperti
Yang ini saya tidak ada arah pintunya dan saya akan merotate-nya dari salah satu ini. Oke, pintu semua sudah kepasang, sudah lengkap. Oke, semua pintu sudah terpasang, sudah lengkap. Ini akan batas pintu saya khusus untuk kamar mandi saya akan menaikkannya di atas bus. Oke, kembali lagi bersama saya. Oke, kita akan melanjutkan membuat make a simple floor plan. Before we head the area room area, we 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 kita akan menaruh perabotnya terlebih dahulu supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam hedgingan. Oke, perabotan sudah masuk, semuanya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan membuat jendela. Saya sudah di sini, saya sudah menyiapkan jendelanya dan kita akan menaruhnya. Yang pertama kita akan menaruhnya yaitu jendela kamar mandi dan kopinya. Lalu kita akan memindahkannya di sini. Karena ini jendela terlalu besar, jadi saya akan mengskalanya, tapi saya akan mengskala skala reference karena supaya cepat, cepat dan akurat. Oke, jendela sudah terbuat.
jendela tidak terbuat untuk kamar mandi, lalu kita akan membuatnya hmm, jendela eh, sisi ruangan. Dengan kopinya. Oke, di sini ada sedikit kendala dikarenakan yang pertama ukuran jendelanya terlalu besar dan yang kedua eh, jendelanya masih terlihat di dinding, guys. Jadi saya akan memodifinya terlebih dahulu. Menggunakan perintah yaitu whiteout untuk eh, mentumpang tindih. Oke, saya akan mengskalanya seperti yang tadi. Oke, di sini jendela yang sudah siap. Saya akan mengcopy jendela ini untuk ke beberapa jendela-jendela. Kita akan merubah arah jendelanya untuk kamar. Oke, jendela sudah, perabotan sudah masuk. Ya, terus yang kedua saya akan membuat yaitu teras ini. Mungkin saya akan menggunakan referensi dari sini ya untuk membuat teras itu. Dikarenakan tidak ada ukuran yang pas, saya akan memakai referensi dari sini. Oke, saya akan membuat label elevation dan buat label elevation atau masukkan teks.
Saya akan menyusun label elevation-nya terlebih dahulu. Oke, sudah semua, sudah memberikan label elevation. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu yaitu kita akan memberikan yang namanya hatching. Oke, bersiap. Filter. Oke, kamar tidur. Oke, yang terakhir adalah oke, sebelum sebelum saya melanjutkan
kita akan memberikan hedgingan yang terakhir, sentuhan terakhir. Oke, karena di sini ada hedgingan yang masuk, kita buat whiteboard saja untuk menghalangi hedgingan yang masuk ke dalam furnitur. Dan whiteboard itu akan kita bawa ke belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, sesuai dengan yang kita sudah membuatnya. Oh iya, saya tertinggal satu. Saya lupa memberikan hedgingan di tulangan atau yang biasa disebut dengan balok. Oke, jadi saya sudah memberikan hedgingan, sudah semua. Saya akan memberikan sentuhan terakhir yaitu eh, dimensi dari atau ukuran dari beberapa ruangan saya.
Ada titik-titik di ujung Oke, pengerjaannya sudah selesai dan saya di sini akan memasukkannya ke dalam kop. Kopnya itu sudah saya siapkan. Ya, karena di sini ukuran kopnya yaitu 4.200, sedangkan ukuran saya di sini masih 700. Saya akan mengkalikan dua menggunakan scale. Saya akan mengambil arah utara dari kop yang pernah saya buat. Oke, kita sudah membuat eh kita sudah membuat simple residential floor plan and we finish, and cukup di sini perjumpaan kita. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ke depannya. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.